Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Putu Diki Chandra dengan nomor urut absen 20 dari kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Indikator 1. Menjelaskan ragam ruang lingkup ekonomi sebagai bahan kajian. 2. Menjelaskan alasan pembelajaran ekonomi sebagai suatu kajian ilmu. 3. Memahami metodologi ilmu ekonomi yang digunakan dalam mempelajari kajian ekonomi. 4. Mengidentifikasi sistem ekonomi sebagai sistem yang mendasari aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mencakup 1. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. 2. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidaksinambungan antar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Timbul kelangkaan atau scarcity. 3. Dalam konteks ini, maka manusia memiliki sifat homo economicus, harus rasional dalam memandang kehidupan, sehingga dengan pendapat tertentu dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhan. Masalah ekonomi. Yang pertama, barang apa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Permasalahan ekonomi di atas masuk dalam ruang lingkup teori ekonomi mikro. Permasalahan utama, keinginan tidak terbatas, tetapi sumber daya terbatas. Lanjutan, permasalahan ekonomi di atas masuk dalam ruang lingkup teori ekonomi mikro. Analisisnya, permasalahan tersebut berupa dapat menerangkan beberapa masalah lain seperti pengangguran, pertumbuhan lambat, inflasi, dan lain-lain. Karena itu diperlukan teori ekonomi makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber yang terbatas atau kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. 2. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. 3. Terbatasnya kemampuan manusia. 4. Sifat serakah manusia. 5. Kurangnya tenaga ahli. Cakupan atau subjek ekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku individu dalam mempengaruhi kebutuhan hidupnya dengan melibatkan rumah tangga prosedur dan rumah tangga konsumen. Teori ekonomi mikro. Interaksi di pasar barang, penjual versus pembeli. Tingkat laku pembeli dan penjual. Interaksi di pasar produksi. Lanjutan. Makroekonomi adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku ekonomi terhadap agreta. Teori ekonomi makro, penentuan tingkat ekonomi negara, pengeluaran agreta, dan mengatasi pengangguran dan inflasi. Beragam bidang ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh bidang ekonomi. Metode ilmu ekonomi. Ini merupakan metode ilmu ekonomi. Mengapa belajar ilmu ekonomi? Mempelajari cara berpikir, memahami masyarakat, memahami masalah-masalah global. Pemahaman ilmu ekonomi penting untuk memahami urusan-urusan global, menjadi pembeli suara yang berpengetahuan. Saat berpartisipasi dalam proses politik, kita akan memberi suara, mempertimbangkan masalah-masalah yang menurut pemahaman dasar ilmu ekonomi. Mempelajari kerangka berpikir. Ini adalah mempelajari kerangka berpikir. Yang pertama adalah biaya peluang. Artinya, apa yang kita korbankan atau lepaskan bila kita memilih atau mengambil keputusan. 2.
marginalisme, dan biaya tenggelam. Biaya untuk memproduksi tambahan suatu unit keseluruhan atau output. Biaya tenggelam artinya biaya yang tidak dapat dihindari, lepas dari apa yang dilakukan di masa mendatang karena biaya-biaya itu sudah dikeluarkan. Pasar yang efisien. Pasar di mana peluang laba atau transaksi yang menguntungkan akan menghilang secara cepat. Opportunity cost. Opportunity cost adalah alternatif terbaik yang kita lupakan atau korbankan saat kita membuang suatu pilihan atau keputusan. Opportunity cost timbul karena terbatasnya waktu dan sumber daya. Hampir semua keputusan melibatkan pertukaran. Marginalisme dalam pembebanan biaya dan kekuatan terhadap keputusan sangat penting untuk membebankan hanya terhadap biaya dan keuntungan yang ditimbulkan dari suatu keputusan. Untuk contohnya, saat menentukan yang mana untuk produksi keluaran tambahan, sebuah perusahaan mempertimbangkan hanya pada tambahan atau marginal cost, bukan sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dihindari. Meskipun apapun yang terjadi di masa depan, karena ia telah terjadi. Prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut. Kelangkaan adalah keadaan alami dari sumber daya masyarakat yang senantiasa terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagian masyarakat mengolah sumber daya yang langka. Masyarakat membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi sehingga muncul perilaku ekonomi. Bagaimana masyarakat mengambil keputusan? Orang menghadapi trade-off. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Orang tanggap terhadap inisiatif. Orang menghadapi trade-off. Berikut ini adalah orang-orang yang menghadapi trade-off. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Berikut penjelasannya. Orang tanggap terhadap inisiatif.